Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. So before we continue, make sure you already filled in the attendance list provided. Jadi sebelum melanjutkan, pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir yang sudah disediakan terlebih dahulu. And today's lesson will be about taking simple phone message. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai cara menerima pesan telepon sederhana. And hello, this is Kumala, your English language teacher. Find me more on this YouTube channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Oke, materi kita hari ini adalah tentang taking simple phone message. Jadi ada kaitannya dengan phone ya, atau telepon, dan pesan atau message. Okay. For most of us, ya untuk beberapa orang gitu ya, menerima atau meninggalkan pesan lewat telepon itu kadang sulit dilakukan, apalagi kalau pakai bahasa asing yang bukan bahasa kita sendiri gitu ya. Padahal percakapan melalui telepon itu sudah menjadi semacam bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya kan. Hampir semua dari kita punya ponsel, punya gadget yang kita bisa pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, karena telepon itu sendiri atau ponsel itu sendiri adalah vital source of communication atau sumber vital dari alat komunikasi. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ada beberapa semacam istilah atau idiom, expression yang bisa kita pakai untuk bertukar pesan maupun menerima pesan dari orang lain melalui telepon ya. Ini sangat berguna, perhatikan baik-baik, ini sangat berguna untuk kehidupan kalian nanti pada saat kalian sudah bekerja itu ya. Apalagi kalau kalian kerjanya misalnya di kantor gitu, harus menerima telepon dari klien misalnya. Kalian harus tahu bahasa yang bagaimanakah yang harus kalian pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kalian itu memiliki kesan sebagai seseorang yang memang pantas untuk dipertahankan di perusahaan tersebut, seperti itu intinya ya. Nah, ini ada beberapa expression yang bisa kamu pakai dalam menerima pesan sederhana, pesan telepon sederhana dari orang lain. Ada beberapa poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah kamu harus memperkenalkan dirimu terlebih dahulu ya. Namanya nelpon ya, kita kan kadang nggak tahu siapa gitu ya, jadi kita harus perkenalkan diri dulu. Setelah itu baru asking who is on the phone, kita menanyakan siapa sih yang ada di seberang pesawat telepon atau siapa sih yang sedang berbicara dengan kita di telepon. Kemudian yang ketiga ada asking for someone, menanyakan seseorang. Biasanya seseorang menelpon itu, kalau misalkan ini konteksnya adalah tempat kerja ya, misalkan kantor. Biasanya kalau misalkan nelpon ke kantor, orang tersebut pasti mencari seseorang. Jadi kita harus tanyakan dia mau berbicara dengan siapa. Dia namanya asking for someone. Kemudian connecting someone. Biasanya ini kalau misalkan posisi kamu sebagai resepsionis misalnya atau penerima telepon, biasanya orang yang menelpon itu akan meminta kalian untuk menyambungkannya dengan orang lain atau dengan atasan kalian, manajer kalian, dan lain sebagainya. Ini namanya connecting someone atau menghubungkan. Connect itu adalah hubung, jadi connecting artinya adalah menghubungkan seseorang. Connecting. And then ada taking a message. Nah, taking message inilah yang dimaksud dengan menerima pesan. Jadi misalkan orang yang ingin dihubungi itu tidak ada di tempat, maka orang yang menelpon itu perlu meninggalkan pesan gitu ya. Namanya taking a message. Kemudian leaving a message. Nah, leaving a message ini khusus untuk orang yang menelpon. Ya, jadi dia yang meninggalkan pesan, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, pertama langsung kita bahas saja yang introducing yourself. Memperkenalkan dirimu. Ada beberapa ungkapan yang bisa kamu pakai, idiom yang bisa kamu pakai. Misalkan, this is Ken. Jadi Ken-nya ini opsional ya, ini nama orang. Kamu bisa ganti dengan nama kamu atau ya nama siapa gitu ya. Di sini ibu ambil contohnya si Ken aja. Kamu bisa pakai this is Ken. Atau misalkan nama kamu Budi ya, this is Budi.
gitu ya, atau Budi speaking. Di sini Ibu ambil contohnya Ken speaking. Budi berbicara gitu ya kalau di dalam bahasa Indonesia kan. Kemudian ada company's name speaking. Biasanya ya kalau mau lebih sopan, lebih terlihat profesional, itu kamu harus sebutkan nama perusahaan kamu dulu baru nama kamu. Jadi misalkan nama perusahaannya adalah Sido Muncul. Jadi Sido Muncul speaking. Baru this is Ken gitu ya. Atau cukup nama company-nya saja, misalkan Black and White Company, selesai, baru nama kamu, this is Ken atau Ken speaking. Baru yang terakhir ya, ada this is Ken calling. Jadi Ken-nya di sini opsional, bisa ganti dengan nama kamu. Oke, contohnya di sini ada operatornya berkata hello Frank Inch. Nah, Frank Inch ini adalah nama company-nya. Kemudian how can I help you, apa yang bisa saya bantu, gitu ya. Paham ya? Oke, next. Selanjutnya di poin yang kedua tadi ada asking who is on the phone. Menanyakan siapa yang lagi berbicara di seberang pesawat telepon. Ada beberapa ungkapan yang bisa kamu pakai. Yang pertama ada excuse me, who is this? Maaf, ini dengan siapa? Ya. Nih, saya tandain. Kemudian ada juga can I ask who is calling please? Ingat ya, kalau kita mau berbicara bahasa Inggris, meminta sesuatu atau menanyakan sesuatu dengan cara yang sopan, jangan lupa tambahkan please. Ya, can I ask who is calling please? Bolehkah saya mengetahui siapa yang berbicara ini? Ya. Kemudian atau bisa juga dengan who is calling, dengan siapa ini gitu. Atau bisa juga who am I speaking to? Saya berbicara dengan siapa gitu ya. Ini untuk menanyakan siapa yang sedang menelpon. Contohnya si operatornya tadi. Hello Frank Inch, who am I speaking to? Halo, dengan perusahaan Frank, dengan siapa saya berbicara? Ya, ini. Oke, lanjut. Poin yang ketiga ada asking for someone. Jadi si penelpon ini mencari orang yang ingin dia hubungi. Ya, ada beberapa expression lagi yang bisa kamu pakai. Yang pertama ada can I speak to please. Ingat ya, pakai please supaya terdengar sopan. Bisakah saya berbicara dengan Ingat ya, ini hanya asking for someone ini hanya berlaku untuk penelpon atau caller, bukan kalian yang menerima ya. Kemudian bisa juga pakai could I speak to. Kenapa ini dan ini artinya sama ya, tapi kenapa yang ini pakai can bu, yang di bawahnya pakai could? Kalau pakai could itu kesannya lebih formal dan lebih sopan, lebih halus gitu bahasanya. Kalau pakai could I speak to bla bla bla, bolehkah saya berbicara dengan ini gitu ya. Atau bisa juga pakai is bla 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 in or there. Bla bla blanya tuh diisi dengan nama ya, nama yang ingin dihubungi, nama orang yang ingin dihubungi. Misalkan is Bob in atau is Bob there gitu ya. Nah, untuk yang ungkapan keempat ini, cicak. Oke, untuk ungkapan keempat ini, di sini ada keterangan extension number. Jadi situasinya tuh kayak gini. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mereka punya yang namanya staff khusus, namanya itu penerima telepon. Nah, penerima telepon ini biasanya yang akan menghubungkan penelpon yang memiliki kepentingan khusus untuk menyambungkannya kepada beberapa orang di divisi yang berbeda-beda. Jadi misalkan kayak gini, ada si A ya, dia ingin bicara dengan manajer. Nah, sebelum dia berbicara kepada si manajer, dia harus menghubungi dulu si Mbak penerima telepon ini atau si C, ya kita anggap aja C. Nah, nanti Mbak C ini punya semacam extension number atau nomor-nomor yang berbeda-beda, kode yang berbeda-beda untuk divisi yang berbeda-beda. Misalkan 321 itu untuk manajer, 320 itu untuk CEO, misalkan kayak gitu ya. Atau 322 untuk
asisten manajer misalkan kayak gitu. Nah, jadi biasanya si A ini harus menyebutkan extension numbernya. Extension number ini ya, nomor berapa yang mau dia hubungi. Misalkan dia mau bicara sama manajer, berarti dia harus sebutkan, can I have extension 321 gitu ya. Nih yang ini, can I have extension 321, seperti itu. Paham ya? Mudahan paham. Oke, contohnya seperti ini, ada Peter di situ. Peter berkata, "This is Peter Jackson calling." Ini Peter Jackson yang berbicara. "Is Eric in?" Dia pakai yang ini ya, pakai yang ini. Pakai yang itu. Apakah Ericnya ada? Itu ya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Oke. Ini kita masuk ke poin keempat. Poin keberapa tadi tuh ya, Ibu lupa. Ya, poin selanjutnya. Ada connecting someone atau menghubungkan seseorang. Nah, ini tugasnya si Mbak penerima telepon tadi. Si C, Mbak C tadi ya. Anggap saja namanya si C. Jadi dia yang bertugas untuk menghubungkan telepon itu dengan seseorang. Ya. Nah, sembari biasanya kalau mau menghubungkan telepon ke orang yang dituju, itu biasanya ada jeda waktunya. Nah, sembari menunggu jeda waktunya itu supaya terdengar sopan, ada beberapa ungkapan yang harus kalian ucapkan. Misalkan kayak gini, I'll put you through. Akan saya hubungkan sebentar, gitu ya. Atau bisa juga dengan can you hold the line? Bisakah tunggu sebentar? Gitu ya. Atau bisa juga can you hold on a moment? Sama artinya, bisakah tunggu sebentar? Saya hubungkan dulu. Gitu ya. Contoh situasinya tuh seperti ini. Ada si Peter sama operatornya di situ. Peter berkata, "This is Peter Jackson. Can I have extension 341?" Ingat ya, extension 341. Ini Peter. Bisakah saya dihubungkan dengan ekstensi 341? Kemudian si operator menjawab, "Certainly, tentu saja. Hold on a moment. Tunggu sebentar. I'll put you through. Akan saya hubungkan." Gitu ya. Jadi ini beberapa istilah-istilahnya. Nah, istilah-istilah dalam perteleponan ini kita anggaplah namanya perteleponan ya. Istilah-istilah dalam perteleponan ini berbeda dengan percakapan sehari-hari ya. Jadi dia punya semacam apa ya? Certain treatment. Gitu. Ada beberapa ciri khasnya. Jadi harus benar-benar kalian pahami baik-baik ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ketemu, misalkan ujian nih, ketemu sama ada sebuah percakapan, terus ciri-ciri bahasanya tuh yang kayak begini-gini, ya udah itu sudah pasti tentang taking phone message gitu. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, ini ada how to reply when someone is not available. Bagaimana cara membalas ketika seseorang yang dihubungi itu sedang tidak berada di tempat. Not available, tidak tersedia atau tidak berada di tempat bisa juga. Nah, bagaimana Bu ungkapan-ungkapan yang bisa saya pakai gitu? Ada I'm afraid. Nah, ingat ya, I'm afraid ini artinya bukan saya takut ya. Bukan saya takut. Ini adalah semacam idiom atau idiom halus gitu ya, atau bahasa halus untuk mengatakan bahwa orang yang dihubungi itu tidak ada. Jadi I'm afraid bla 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 is not available at the moment. Maaf sekali si ininya sedang tidak ada gitu ya. Yang ini I'm afraid tuh. Kemudian yang kedua ada the line is busy. Sambungannya sedang sibuk. Bisa aja nih when the extension requested is being used. Bisa aja orang yang mau dihubungi sama si penelpon tadi sedang berbicara dengan orang lain. Ya, kalau situasinya seperti itu kamu pakai ungkapan ini, the line is busy. Jaringannya sambungannya lagi sibuk. Atau bisa juga kalau misalkan orangnya lagi benar-benar tidak ada di tempat, kamu bisa pakai yang ini. Blah 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 isn't in. Misalkan Bob isn't in. Bob lagi tidak ada di tempat. Sorry. Atau bisa juga out at the moment. Bob is out at the moment. Tuh ya. Kalau benar-benar tidak ada di tempat. Yang ini, yang 3 ini yang tidak ada di tempat. Kalau yang nomor 2 ini tadi ada di tempat, tapi lainnya lagi busy, jaringannya lagi busy. Contohnya seperti ini, ada si Peter sama si Bob. This is Peter Jackson calling. Is Eric in? Ini Peter Jackson yang menelpon. Ericnya ada.
Terus si Bob menjawab, maaf sekali dia sedang tidak di tempat. Itu paham ya? Oke, next. Nah, ini menerima pesan. Jadi karena tadi orang yang gak ada, akhirnya si caller ini, si C ini, penelpon ini meninggalkan pesan. Bagaimana sih Bu caranya meninggalkan pesan di telepon gitu? Caranya seperti ini. Kamu bisa pakai could atau can atau may. Kenapa pakai could sih Bu? Terus boleh juga pakai can sama may. Nah, can sama may itu lebih apa ya? Lebih casual, lebih ya bisa dipakai sehari-hari. Kalau could itu lebih formal atau lebih baku. Could I take a message? Bisakah saya sampaikan pesan Anda? Gitu ya. Yang ini. Atau bisa juga could I tell him who is calling? Bisakah saya sampaikan ke beliau siapa yang menelpon? Gitu ya. Atau bisa juga dengan would you like to leave a message? Ada pesan yang bisa saya sampaikan. Gitu ya. Contohnya, ada Peter lagi sama si Bob. This is Peter Jackson calling. Is Eric in? Ini Peter Jackson yang menelpon. Ericnya ada. Si Bob menjawab, Ericnya lagi tidak di tempat. Ada pesan yang perlu saya sampaikan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk si caller yang mau menitipkan pesan. Caller yang ingin menitipkan pesan bisa memakai beberapa ungkapan. Seperti misalkan I was wondering if. Saya mau tahu gitu ya. Kalau titik-titik. Atau I want to, saya ingin titik-titik. Atau could you please tell him or her? Bisakah kamu sampaikan kepada dia titik-titik. Biasanya ini lanjutannya could you please tell him or her that I call her? That I call. Saya begitu. Bisakah kamu beritahu dia kalau saya tadi nelpon? Ada juga I need to, saya perlu. Atau I want to know if, saya ingin tahu kalau. Atau bisa juga could you please ask him or her to? Bisakah kamu minta dia untuk, biasanya nih sambungannya adalah call me back, menelpon saya kembali. Misalkan posisinya tuh urgent banget atau penting banget, sehingga si caller ini minta ditelepon kembali. Itu bisa pakai yang ini. Could you please ask him or her to call me back? Gitu ya. Ini contohnya si Bob sama si Peter. Si Bob berkata, I'm afraid Bob's out at the moment. Bukan Bob nih. Anggaplah Budi. I'm afraid Budi's out at the moment. Can I take a message? Sepertinya Bob sedang tidak ada di tempat. Apakah ada pesan yang bisa saya sampaikan? Kemudian si Peter menjawab, yes, could you please tell him to call me back? Bisakah kamu sampaikan kepada dia untuk menelpon saya kembali? Tuh ya. Lanjut. Oke. Selain beberapa poin tadi, ada beberapa etika bertelepon yang harus kalian pahami juga. Yang pertama, ya ini sangat penting ya. Ini adalah basic etiquette atau etika dasar yang harus kalian ketahui, dan ini akan menjadi bekal yang sangat bagus bagi kalian di dunia kerja. Yang pertama adalah ketika kalian menerima telepon atau membuat panggilan telepon, kalian harus always identify yourself, harus selalu menjelaskan siapa kamu atau menyebutkan siapa kamu. Ya, when calling a professional office for any reason, ketika kamu membuat panggilan profesional untuk alasan apapun, ya, always, selalu identify yourself, perkenalkan dirimu, dan jelaskan alasan kamu menelpon itu apa. Contohnya seperti ini. Hello, this is Tom. Halo, ini Tom. I'm calling in response. Saya menelpon karena iklan di koran tentang pencarian aktor. To the newspaper ad for an actor. Jadi sebutkan dulu kamu itu siapa, baru tujuanmu itu apa. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, respect others' time.
hormatilah waktu orang lain. Ya, jadi ketika kamu menelpon, bisa saja orang yang kamu telepon itu sedang sibuk, gitu ya. Jadi kalian harus menghormati waktu orang lain. Jadi kamu bisa pakai bahasa seperti do you have a minute? Apakah Anda punya waktu? Atau bisa juga is this a good time to reach you? Apakah Anda sedang luang? Misalkan kayak gitu. Ya. Yang ketiga ada ask rather than just put someone on hold. Jadi kalian ketika meminta orang untuk menunggu, misalkan kalian adalah operator yang diminta untuk menghubungkan kepada manajer kalian misalkan. Daripada kalian membuat si callernya ini menunggu, si penelpon ini menunggu, lebih baik kalian itu memakai bahasa yang lebih halus, yaitu bertanya. Dengan bertanya bagaimana sih Bu, maksudnya seperti ini. Misalkan kayak gini, could you wait a moment please? Bisakah Anda tunggu sebentar? Atau hold on a moment please, sama aja artinya, tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan orang itu sudah menunggu ya, dan kalian pada akhirnya kembali ke dalam sambungan teleponnya lagi, kalian bisa ucapkan thank you for waiting, terima kasih karena sudah menunggu. Ya, jangan lupa please, thank you, sorry, itu adalah basic etiquette atau etika dasar yang harus kalian bawa dimanapun kalian berada. Ya, mengucapkan tolong, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan maaf. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah paham, ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Jadi ini ada percakapan yang ada bagiannya yang hilang. Jadi kalian tinggal mencari best responsnya apa. Contohnya ini nomor 1 ada Lando sama Carlos. Lando berkata McLaren Company ... Kemudian Carlos menjawab this is Carlos Sainz. Can I speak to John please? Carilah jawaban yang tepat apa untuk mengisi titik-titiknya ini. Apakah A, Lando Norris speaking, atau B, can you leave a message? Oke. Next. Soal nomor 2, ada Dani, ada Luis. Dani berkata, is Esteban there? Kemudian Luis menjawab, bla 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 bla. May I take your message please? Oke. Tinggal kalian pilih apakah jawabannya could you ask her to call Danny back, atau I'm afraid he's not available at the moment. Nomor 2. Oh iya, setiap soal itu poinnya adalah 25. Satu soal poinnya 25, oke? Next. Soal nomor 3. Ada Kimi dan ada Anthony. Kimi berkata, John's currently out. Can I take your message? Kemudian Anthony menjawab, yes please. Bla 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 bla. Apakah jawabannya A, could you ask him to call me back? Atau B, British Airways, this is Anthony, what can I help you? Next, number 4. Ini soal nomor paling akhir ya, nomor terakhir. Ada Louis dan ada Val. Louis berkata, this is Louis, bla 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 bla. Kemudian Val menjawab, okay, can I take your name and number please? Oke, kemudian di situ ada pilihannya. Yang pertama ada it's Louis and my number is 01234567. Kemudian yang B ada I'm calling about the TV ad for news and composition. Oke, thank you. Any questions? Kalau ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan di WhatsApp group atau di Google Classroom. And special note, ya, ada catatan spesial. Jangan langsung di skip dulu videonya. Ada catatan spesial di sini. Untuk 4, ini bukan 3 ya, ini ada 4. Untuk 4 pertanyaan tadi, silakan kalian jawabnya di lembar jawaban yang sudah saya sediakan di link ke-4. Insyaallah. Ya, jawabnya di situ. Jangan jawab di tempat lain, jawabnya di situ. Kemudian deadline tugasnya adalah tanggal 9 Oktober 2020 pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, setelah itu lewat dari jam itu Google Classroom kalian akan saya
arsip dan kalian tidak bisa mengaksesnya sampai saya buka kembali. Biasanya saya buka kembali minggu depan. Oke, jangan lupa mengisi daftar hadir karena daftar hadir hanya berlaku selama 24 jam. See you later. Have a good day and bye.